Coba Bu. Jadi kalau ada kekurangannya suami, langsung dia bilang, saya mau masuk surga. Kekurangan tak saya harus bersabar. Coba Bu. Yang kita tambahi celahannya kan tidak selesai itu. Tapi apa menjadi kekurangan tak? Saya harus bersabar. Karena naujika Allah melalui. Jadi kalau begitu tidak ada masalah, tidak selesai Bu. Karena kekurangannya kita bilang, pintu surgaku. Kekurangan tak. Yang kita bilang, buran netena harapan. Justru di situ di surga tak. Kekurangannya dia harus menjadi syukur buat kita. Kelebihan kita, kekurangan dia, di situ dia harus bersabar. Kira-kira begitu. Jadi pulang ke sebentar, lihat anak tak, lihat suami tak, lihat siapa. Kekurangannya langsung bilang, ini pintu surga buat saya. Karena saya harus disuruh bersabar. Kita bilang, kenapa? Karena begitu kita ada. Kenapa? Tidak selesai. Bukan pintu surga kalau begitu. Pintu neraka ya. Jadi insya Allah, biarnya orang bawakan ke susah, kita selesaikan susahnya, situ pahala tak. Itu yang saya doktrinkan pada 100 tim pemandi jenazah yang kami. Saya bilang orang lain di sana berduka, orang lain sedih. Urusi mereka, Anda bukan keluarganya, Anda bukan siapa semua, urusi. Karena Allah mengurusi kita 24 jam juga. Dan Allah tidak pernah tahu apa yang kita berikan sama Allah. Urusi itu. Kalau mau kita dapat surga. Bayangkan Bu, ada yang mau dimandi jam sebelum subuh. Jadi berangkat jam 3, kasihan dari rumahnya. Tidak dikasih transport, tidak dikasih gaji, tidak dikasih apa. Tapi kenapa mau? Kesempatan beramal. Hidup ini cuma sekali. Maka gunakan untuk prestasi amal soleh. Dan 2 intinya Bu. Syukuri kelebihannya, sabari kekurangannya. Insya Allah selesai. Itu saya kira Bu ya, insya Allah poin pertama. Poin kedua, ciri umur yang, kriteria umur yang baik. Sekarang kita cek umur tabu baik atau tidak. Sini sebutkan oleh Nabi SAW, an Abdullah bin Busar, ya anna Arabiya qala, ya Rasulullah, man khairun nas? Siapa orang yang terbaik? Maksudnya karena di sini umur, ya, siapa umur yang terbaik itu? Maka Nabi menjawab, orang yang paling terbaik umurnya itu 2 syaratnya. 1, tola umurhu, bertambah umurnya artinya panjang, wa hasunah amaluhu, dan bertambah kebaikannya. Tambah panjangnya, tambah baiknya. Tambah baik, tambah panjangnya, ya tambah baiknya. Jadi 2 ini. Orang yang paling baik di ruangan ini Bu, siapa yang paling tua di antara kita? 1 syarat. Syarat yang kedua, paling banyak nak kerja. Paling bagus nak kerja. Jadi di sini panjang umur, bagus amal. Kalau panjang umur tapi tidak ada yang bikin, bukan itu. Jadi kita tidak boleh bangga bilang 100 ini umurku, terus salat subuhnya, sedekahnya, zikirnya, syukurnya, sabarnya, istiqomahnya tidak ada. Bukan. Tidak masuk kriteria. 2 di sini. Panjang, bagus. Panjang, bagus. Panjang, bagus. Jadi, dan sedikit Bu, kalau bertambah umur semakin jauh dari Allah. Kenapa ini semakin bertambah susah bersyukur? Semakin jauh dari Quran. Semakin bertambah umur, semakin susah mata menangis. Ada masalah itu Bu, ada masalah. Mesti ada dievaluasi ulang. Mesti ada dievaluasi ulang. Ya, coba kita target Bu. Di umur tak seperti ini, apa program hijrah yang kita sudah lakukan? Jam berapa Ibu bangun dari waktu tidur? Kriteria yang paling soal itu misalnya kita bikin standar menurut Nabi
1 jam sebelum azan itu paling rendah orang muslim bangun. 1 jam Bu, sebelum azan. Katakanlah sekarang ini 54. Sedikit mamin di jam 5, berarti ibu paling lambat jam 4 harus bangun. Ya, paling lambat jam 4. Kan bergeser. Kalau misalnya setengah 5 ya paling lambat Bu setengah 4. Ada makit di atas sajadah. Paling bagus sebenarnya sudah makit mandi, sudah makit bersih-bersih semuanya. Ada makit di atas sajadah melapor, ya Allah, jadikan hari ini adalah hari lebih baik buat saya. Dan kalau bisa salat tahajud jangan diumumkan. Jangan diumumkan. Kalau memang mau kasih bangunnya orang, telepon. Kalau cuma di SMS, siapa membaca SMS jam 3? Apa karena baca itu? Kalau memang tujuan tak untuk membangunkan, sekali telepon, japrik. Kalau tidak Bu, mungkin lebih hati-hati. Jangan umumkan, lebih aman. Kalau memang mau bangunkan, bangunkan. Kalau memang maksud kira-kira begitu. Ya, tapi siapa itu kalau ada pertimbangan lainnya, ya. Nah, sama itu biasa. Orang pergi makan di warung ini baru bagi fotona. Ya, menurut saya itu, saya tidak kenyang kalau foto jadi kirimkan. Ya. Yang saya suka kalau makan di situ, Ustaz, saya kebetulan ada di sini. Tunggu Ustaznya ada grade ke situ. Itu yang bagus. Ustaz bisa menuju tidak jauh dari rumah tak ke sini. Itu. Tapi kalau di foto sedang di warung ini. Tidak ada anunya bagi saya. Karena bagi foto malah keluar di BBku ini. Tapi kalau bilang alhamdulillah saya di sini, Ustaz kebetulan Allah kasih rezeki, ada itu grade menuju ke rumah tak. Nah, itu bagus. Gimana Bu? Iya. Ya, cocok tak? Ya. Baik. Jadi kita berdoa ini mudah-mudahan insyaallah siapa umur yang terbaik. Istilahnya orang Bugis pedek malam pe umuruna pedek baraka. Tambah panjang, tambah mulia dilihat. Tambah semakin napilih kata-katanya, semakin semangat dia berumur. Itu yang bagus Ibu. Kalau ada orang semakin tua semakin serakah dunia, semakin tua semakin keindi-indi, semakin tua semakin laleh, semakin tua semakin baru nakal, baru puber. Mau pi mana na bau tanah maki? Mau pi mana? Nah, sudah hampir maki masuk kubur. Insyaallah Bu, mudah-mudahan kita masuk di sini. Habiskan umur itu Bu, habiskan umur tak dalam ketaatan. Habiskan umur tak dalam kesalehan. Sekarang masuk yang ketiga. Ciri-ciri umur yang husnul khatimah. Gimana ciri-ciri umur yang husnul khatimah? Di sini Allah mengatakan, "Iza aradallahu bi abdin khairan." Bila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka ada namanya istakmalahu. Istakmalahu artinya Allah akan menggunakannya. Maksud istakmal, Allah akan menggunakannya. Ketika ditanya, ada yang bertanya, digunakan untuk apa? Rasulullah bersabda, dibukakan baginya amal soleh di hadapan kematiannya hingga orang-orang sekelilingnya meridainya. Ya maksudnya itu, semakin tua semakin memudahkan ke Allah amal-amal yang jelas. Ya. Semakin tua semakin jelas program amal tak itu.
Ya. Sering orang mengatakan umur tua kok nanti saya mau bikin begini, saya mau bikin begini. Kalau itu menunjang perjalanan tak menuju akhirat, itu bagus sekali. Ya. Itu kalau menunjang perjalanan tak. Tapi kalau sudah umur pensiun, baru mau dunia nak urus. Bagaimana semakin mau kita jauhi, semakin kita cintai. Ya. Tapi coba di saat tidak bisa makin bergerak, ada tempat menghafal tak sudah bagus, santri-santri tak. Sudah ada misalnya masjid yang ibu bangun, sudah ada misalnya taman pendidikan yang kita bangun, taman ilmu, sudah ada anak soleta, sudah ada generasi-generasi yang mulia kita sudah letakkan. Ibu tinggal pensiun, tapi dalam artian ini amal jariah siap mengalir, siap mengalir. Jadi bukan cuma persiapan usia pensiun untuk dunia, Bu. Orang mau investasi ini, investasi ini. Sekarang saya mengajak, apa investasi kita untuk akhirat? Investasi untuk akhirat. Salah satunya di sini Nabi sebutkan adalah kalau dia mau mati, semakin menjelang kematiannya, semakin senang beramal. Karena senangnya dia beramal itu, Allah senang dari atas, manusia di sekelilingnya pun semakin senang. Itu luar biasa itu. Allah ridha dengan kita, kita pun, manusia pun ridha dengan kita. Alhamdulillah, Bu. Kalau menjelang kematian tak semakin semangat pikirkan hamba-hambanya Allah dengan cara dan sesuai kondisi tak, itu sudah luar biasa itu. InsyaAllah. Jadi ada memang sekarang persiapan amal soleh tak yang kita sudah rancang, InsyaAllah. Ya, seperti ini seperti pondok penghafal kita, rumah hafizah. Kalau itu berjalan, Ibu Isa istiqomah, berjalan. Pensiun itu kan amal tak jalan. Aliyah. Begitu ibu sudah tidak bisa berbuat, dalam artian mati dia berjalan. Dia berjalan. Nah, bikin tanaman-tanaman yang bisa berbuah. Bukan pada saat ibu nak berbuah, pada saat ibu sudah tidak ada justru baru lebat buahnya. Siapa yang rancang? Ibu. Semakin orang senang. Keempat, Bu, rata-rata umur umat Nabi Muhammad sini disebutkan adalah antara 60-70 tahun. Dan sangat sedikit yang lebih itu. 60-70 tahun. Kira-kira ada kapan yang sampai di sini? Ibu Ina berapa umur Ibu Ina? Ya? 53. Sedikit mami. Hampir. Ya? Oh, ITW 60, Masya Allah. Masya Allah. 1 tahun setengah lagi. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya. Ya. Alhamdulillah ibu-ibu, semoga kita senantiasa disadarkan tentang itu. Dan yang kelima, Bu, waspadalah, amalan itu ditentukan oleh penutupnya. Ya, sungguh amalan itu dihitung dengan penutupannya. Maka saya mengajak kita, biasakanlah yang baik-baik, karena itu kemungkinan akan jadi penutup. Kita tidak pernah tahu, Bu, di hari berapa yang Allah ambil kita. Dan di jam mana, di detik mana, di menitnya yang keberapa, Allah akan ambil kita. Jangan pernah lalai meskipun sesaat, karena siapa tahu yang sesaat itu persis kedatang malakul maut. Nambil kita. Ya. Jadi coba buatlah kebiasaan yang baik, karena kebiasaan baik itu menentukan diri kita. Siapa yang sudah biasa mengaji, kemungkinan mati, Bu, di jam mengajinya. Sudah teratur ibadahnya, maka dia akan meninggal tidak jauh dari kebiasaannya.
Bersyukurlah yang sudah punya target, kebiasaan, semuanya baik. Nah, misalnya kalau ibu bikin rancangan di luar target, karena orang beriman tidak mungkin mau bikin jadwal yang berulang-ulang kalau tidak di atas ilmu yang baik. Nah, yang misalnya yang tidak rutin, misalnya mau pergi begini, mau pergi begini, hati-hati ke dia karena malakul maut itu ikut terus. Siapa tahu di situ kira ada cabut nyawa. Yang kayak bilang, satu hari, tunggu. Satu hari itu tidak dikenal oleh malakul maut. Siapa tahu di situ dia bilang, di sini kok gua ambil. Ya. Bilang tunggu dulu, mau dulu kembali ke majelis ilmu. Apa poin? Jadi Bu, insya Allah dipelihara. Ada buku saya bawa itu Bu, 24 jam di atas amal soleh. 24 jam amalan kita itu tertata. Ya. Dimatikan sahabat kali.